Haleluya. Puji Tuhan, kita kembali berjumpa lagi di dalam program Berkat Pagi. Saya percaya kita semua dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Pada saat yang indah ini mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam 1 Samuel pasal 4 ayat yang ketiga. Sekali lagi 1 Samuel pasal 4 ayat yang ketiga. Saya bacakan bagi kita semua. Begini bunyi kebenaran firman Tuhan. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Solo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Puji Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita lihat di sini bagaimana orang Israel menghadapi musuh yang besar yang dimana adalah musuh mereka adalah orang Filistin. Dan kita lihat di sini bagaimana mereka terpukul kalah oleh orang Filistin. Mereka kalah dari lawan mereka, dari musuh mereka. Sehingga tua-tua para Israel bertanya bahwa kenapa Tuhan tidak mempedulikan kita. Bahasa lebih gaul, kenapa Tuhan tidak peduli? Di mana Tuhan? Padahal kalau kita lihat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat di sini bahwa baru mereka teringat akan Tuhan ketika mereka mengalami masalah. Ketika mereka setelah terpukul kalah, baru mereka ingat Tuhan. Baru mereka ingat tabut Tuhan yang ada di Solo. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang dalam kehidupan kita ketika kita mengalami masalah, baru kita ingat Tuhan. Baru kita mengingat Tuhan. Baru kita berseru kepada Tuhan. Padahal udah terjadilah yang terjadi dalam setiap hidup kita. Kita lihat di sini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan bahwa dari pernyataan yang muncul dari bangsa Israel, dari para tua-tua Israel, dari sinilah kita lihat bahwa perlunya introspeksi diri. Ketika kita dalam masalah, mari kita memperbaiki, kita mempertanyakan kepada diri kita, bagaimana kita, kenapa hal itu terjadi, kenapa hal itu bisa terjadi. Apakah hal itu bisa terjadi karena hubungan kita dengan Tuhan tidak baik, atau apapun ada dosa atau apa hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, bisa terjadi hal-hal yang tidak menurut kita, tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai dengan harapan kita. Seperti bangsa Israel, mereka sudah berharap bahwa mereka adalah umat-umat pilihan Tuhan. Mereka orang-orang yang luar biasa karena mereka adalah pilihan Tuhan. Tabut Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Tetapi mereka ketika mereka pergi berperang melawan orang Filistin, tabut Tuhan mereka tinggalkan. Mereka berperang yang artinya bahwa mereka maju dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka maju dengan kemampuan mereka sendiri. Tapi apa yang terjadi? Mereka dikalahkan. Mereka terkalahkan. Mereka mengalami kekalahan yang besar. Sehingga di sana mengakibatkan 30.000 jiwa meninggal dari bangsa Israel dalam peperangan tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dan selanjutnya apa mereka lakukan? Mereka mengambil tabut Tuhan. Mereka mengangkat tabut Tuhan yang dilakukan oleh anak-anak Imam Eli. Dan apa yang terjadi juga di sana? Malah mereka semakin kalah. Semakin kalah. Malah ada akibat yang sangat fatal, yaitu anak Imam Eli mengalami kematian. Kalau kita lihat bahwa mereka hanya memanfaatkan tabut Tuhan, mereka bawa di tengah-tengah mereka. Tetapi kehadiran Allah yang sesungguhnya mereka tidak cari. Mereka cuma hanya butuh Tuhan, tetapi sepenuhnya kehadiran Allah tidak mereka mau. Cuman mereka mempergunakan tabut Tuhan untuk membela mereka untuk berperang.
Tetapi hati mereka yang sepenuhnya tidak mencari perkenaan dari Tuhan, tidak mencari kehadiran Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat bagaimana kelakuan anak-anak dari Imam Eli. Mereka sudah dinubuatkan akan mati bersama-sama. Kedua anak Imam Eli ini akan mati. Karena kenapa? Akibat dari kesalahan-kesalahan mereka. Akibat tidak menghargai Allah. Kalau kita lihat kembali kita ke pasal 2. Mulai dari ayat 11. Bagaimana kejahatan-kejahatan anak Imam Eli. Dan akibatnya lah apa yang terjadi, mereka mati. Karena kenapa? Mereka seakan-akan apapun yang mereka lakukan, semuanya dari kekuatan mereka. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan pernah kita andalkan kekuatan kita. Jangan pernah kita andalkan kemampuan kita. Karena kita adalah orang Kristen, udah rajin ke gereja, tetapi yang sesungguhnya, kehadiran Allah yang sesungguhnya tidak benar-benar ada dalam setiap hati kita. Baru kita membutuhkan Tuhan ketika kita ada dalam masalah. Baru kita memerlukan Tuhan ketika kita ada dalam hal-hal yang tidak baik. Baru kita berseru kepada Tuhan. Baru kita ngomel sama Tuhan. Tuhan, saya udah percaya kepadamu. Tuhan, saya udah sering ke gereja. Tapi kenapa keadaan seperti ini? Baru kita ngomel sama Tuhan. Maka dengan itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin hal-hal ini bisa terjadi dalam kehidupan kita. Maka dengan itu mari kita introspeksi diri kita. Supaya kita memperbaiki diri kita kepada Tuhan. Apakah cuman kita membutuhkan Tuhan di saat-saat kita gentar-gentir? Apakah cuman kita membutuhkan Tuhan di saat-saat kita terjepit dalam masalah tantangan yang kita hadapi? Tetapi saya mau katakan kepada kita semua, Tuhan adalah segala-galanya bagi kita. Tuhan semuanya, sumber segala-galanya dalam setiap hidup kita. Maka dengan itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, tetaplah cari kehadiran Tuhan. Tetaplah bersekutu dengan Tuhan. Tetaplah bangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Mari kita perbaiki diri kita. Mari kita perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Jangan hanya sekedar orang percaya, tetapi sesungguhnya kita tidak nikmati kehadiran Tuhan dalam setiap hidup. Tetapi ketika kita menikmati hadirat Tuhan, ketika kita benar-benar tahu bahwa hidup kita hanya memerlukan Tuhan, maka pasti Tuhan akan membela kita. Pasti Tuhan akan berkati kita. Pasti Tuhan akan berkenan dalam setiap hidup kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Itu aja yang menjadi kebenaran firman Tuhan, renungan kita pada saat ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita. Immanuel, Allah beserta kita.